أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar dalam hidup kita tentunya yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Juga tidak lupa nikmat-nikmat lain yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat beribadah, taufik dan hidayah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur kepada Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, sampai pada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah pertemukan kita kembali di dalam sebuah majelis ilmu yang diselenggarakan secara online, yang difasilitasi oleh Masjid Asyifa 3, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kegiatan yang senantiasa dilaksanakan secara rutin ini memberikan manfaat yang istiqomah, memberikan manfaat kepada siapapun, tidak hanya keluarga besar Fakultas Kedokteran tentunya, namun juga para jamaah yang lain dari Universitas Padjadjaran juga alhamdulillah, seiring kegiatan banyak yang bergabung, juga para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang takdirkan memiliki link untuk masuk ke dalam kajian ini. Alhamdulillah, semoga eksistensi kajian atian Universitas Padjadjaran senantiasa terus dokter senantiasa Allah jadikan manfaat yang diberikan menjadi amal soleh bagi para siapapun yang berkontribusi dan terlibat terselenggaranya kegiatan ini, dan kelak menjadi amal yang memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga mau ucapkan terima kasih pada guru-guru kita. Salah satunya adalah Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali yang alhamdulillah pada malam hari berkenan untuk hadir kembali. Setelahnya pada beberapa minggu yang lalu kita diberikan ilmu yang luar biasa oleh Ustadz mengenai tafsir surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillah. Anak baheula keur abah. Mohon semuti sebentar. Dan alhamdulillah sudah selesai. Tidak cukup sampai di situ, barangkali nanti mungkin itu akan menjadi sebuah amal untuk kita. Semoga dalam setiap membaca Al-Fatihah dalam surat kita senantiasa lebih khusyuk dan lebih mampu diterapkan, dihadirkan juga dalam hati, dan juga kelak menjadi amal soleh kita ketika sholat kita lebih khusyuk dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih pada para jamaah yang senantiasa hadir bersama kami kajian online, yang sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada beberapa yang WhatsApp kepada saya, kenapa kajian kemarin sempat dihentikan gitu barangkali. Sekali lagi memohon maaf, dan akan ada satu dan lain hal yang harus dipersiapkan kembali barangkali, sehingga 2 kali kajian kemarin tidak dilaksanakan, dan semoga itu menjadi penyemangat ya untuk kita. Ternyata kita semua haus akan ilmu, ternyata kita semangat sekali untuk bertolabul ilmi, dan semoga kegiatan-kegiatan tolabul ilmi yang diselenggarakan oleh Masjid Asyifa 3 Fakultas Kedokteran Padjadjaran terus berjalan dan terus istiqomah dan terus menebar manfaat untuk siapapun kaum muslimin wal muslimat.
Baik, kita buka kegiatan pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kajian atau lebih tepatnya tema kajian pada malam hari ini adalah tema yang sangat istimewa, sebuah hal yang lazim dimanapun itu di saat momen bulan Rabiul Awal, di mana-mana kajian itu temanya tentang Maulid Nabi begitu, di mana-mana mengingat kembali, merefleksikan diri bagaimana begitu besar sepak terjangnya, cintanya, perjuangan, pengorbanan Habibana Rasulullah Muhammad SAW demi untuk memperjuangkan agar umatnya tidak celaka nanti di yaumil akhir, di hari kiamat. Demi agar umatnya kelak nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, demi agar umatnya nanti diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya dan kelak berkumpul bersama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping kegiatan yang begitu banyak diselenggarakan di setiap majelis ilmu baik online maupun offline, di setiap masjid, tablik akbarnya dan kajian-kajiannya, sering saya menyimak ya lewat gitu, banyak tablik akbar, kajian-kajian Maulid Nabi. Itu merupakan kegiatan yang sangat baik, kegiatan yang sangat positif untuk mengingat sosok pahlawan yang hakiki ya, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Namun mungkin menjadi sebuah introspeksi untuk kita, patut mungkin untuk kita juga mengevaluasi apakah cukup sampai di sana, apakah cukup kita mengingat Nabi itu, mencintai Nabi itu, apakah pada saat momen Rabiul Awal saja, apakah cukup pada tanggal 12 Rabiul Awal saja, bagaimana sebetulnya esensi yang seharusnya dihadirkan ketika kita membuktikan bahwa ketika Nabi betul-betul tidak terbantahkan sangat mencintai umatnya, baik umatnya yang pada saat itu ada sebagai sahabat maupun umatnya yang belum Nabi temui sekalipun, sampai akhir zaman Nabi sangat mencintai umatnya. Sampai Nabi ketika meninggal pun yang disebutnya adalah umatnya, umati, umati, umati. Tidak terbantahkan bahwa Nabi begitu mencintai kita. Namun kita sebagai umatnya, apa bukti bahwa kita betul-betul mencintai Nabi? Dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai bentuk bahwa kita tuh betul-betul umatnya Rasulullah SAW yang kelak sebagai upaya, sebagai ikhtiar agar kelak nanti di yaumil akhir kita betul-betul akan dicintai dan betul-betul akan diterima, diakui oleh yang mulia Rasulullah SAW. Sebelumnya kepada Pak Kiai mohon izin sebentar sebelum kepada ceramah, saya ingin menayangkan 3 menit sebuah video yang saya rasa video ini sangat relevan sekali dan sangat menyentuh perasaan kita semua ya. Sebentar. Pak Adi, apakah hadir Pak Adi? Pak Adi? Oh, seperti Pak Adi, saya aja yang menayangkan barangkali. Nah, alhamdulillah. Izinkan menayangkan sebentar video ini, mari kita simak untuk sama-sama bagaimana ketika umatnya atau mungkin kita juga bisa saja ditanyakan hal yang sama ya, ketika ditanyakan bagaimana jika kamu, jika kami, jika kita semua berhadapan dengan Rasulullah, apa yang akan disampaikan, apa yang akan diucapkan kepada Rasulullah. Ternyata berbagai macam. Silakan Pak Adi ditayangkan mangga. الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. Mohon punten Pak Adi, nggak ada suaranya. Mungkin harus di share audio barangkali. Di share ulang, mau share audio Bang Badi ya. Ini video yang sangat menyentuh sekali para jamaah sekalian. Kalau saya pribadi sangat menangis ya melihat ini. Ya, silakan Pak Adi. Baik, sebentar. Saya sudah share slide. Jelas tak suaranya? Nggak ada. Nanti Para jamaah sekalian, apakah ada suaranya? ada. Oh ada, silakan.
كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شعري قد يجري. نحكي لها شو صنع شو عم داين مسلمين ما سؤال لي داو مسلمين ما Mau kayak ada itu ya. Yang rame kenapa sih tuh? سؤال يا حمدي، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كان سوى؟ كان ادى مين اول؟ لو كان موجود مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك صراحة. مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجة الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود اروح اصلي. انا ما بصليش، انا ما بصليش. اكذب عليك؟ ولا بصلي ولا بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام امامك امامي؟ ايوه ايش تقول له في دقيقة؟ يعني اجري تحت رجليه وابوسها. تتوقع تقولي له لو قدر لك انه الله يبعد الرحمة في قلوب الناس. امين. ابوس رجله ابوس ايديه واقول له يا راجل عليه الصلاه والسلام، اقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاه والسلام. Ceria aja sih. Kerjaan kan nih. الله الله، ده انت قلت حاجه جميله قوي. أستاذ محمود، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك إيش تقول له في دقيقة؟ Ram. مش عارف، نفسي يعني لا، صورة صعبة، انت حطيت موقف صعب. Wah ini عليه الصلاة والسلام. yang nonton tuh Azali Saroji, لا صدقني ya يعني Ismet M Nur. مهما حاولت ادور على الالفاظ، مهما حاولت ادور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا، مش عارف. Herma Susanto tuh profesor bu ya? Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Adi atas tayangan videonya, luar biasa. Tadi ternyata begitu reaksi beberapa orang yang saat ditanya apa yang akan ditanyakan, apa yang disampaikan ketika Rasulullah ada di hadapan kita. Kebanyakan speechless, semua tidak ada yang bisa disampaikan dan ingin sekali bertemu dengan Nabi, tetapi ketika ketemu bingung apa yang akan disampaikan. Mungkin saya juga akan seperti itu barangkali ya, sedih dan sebagainya. Baik, itu saja mungkin pembuka dari kami, semoga semakin menambah giroh kita dalam mengikuti kajian maulid kita pada malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali. Nah, semoga malam hari ini menjadi tolak ukur, menjadi batu loncatan untuk kita, menjadi charging untuk kita. Semoga setelah mengikuti kajian ini semakin kita mencintai yang mulia Rasulullah SAW dan semakin terus berupaya untuk membuktikan bahwa kita adalah umat yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, yang kelak akan bersama bertemu dengan beliau di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai. Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala
Bapak-bapak dan ibu-ibu, gimana kabarnya? Dr. Azali, saya lihat ini kitabnya makin banyak aja. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini banyak juga yang saya lihat hadir yang sudah lama nggak ketemu. Ini Pak Ismet. Pak Ismet, gimana kabarnya Pak? Ya. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang lain, Pak Sofyan ini selalu hadir ya. Saya ketika melihat tayangan barusan itu, dulu waktu kecil saya pernah mengatakan pada kakak saya, andai kata saya hidup di zaman Rasulullah SAW, maka satu hal yang saya pasti akan saya lakukan, saya akan berusaha setiap hari menemui beliau. Walaupun hanya sekedar untuk menyapa beliau, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Sementara menjawab salam itu hukumnya wajib. Maka pasti beliau akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya bayangkan betapa luar biasa bahagianya hidup ini kalau setiap hari didoakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat, dan berkah Allah limpahkan kepadamu. Itu yang saya bayangkan waktu kecil ya, saya sampaikan pada kakak saya. Kan untuk yang hari kedua, yang skill station itu kan berarti kalau cuma satu kan bocor itu. Suatu ketika saya menemukan hadis. Di dalam hadis itu diriwayatkan bahwasanya setiap orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dalam hadis itu Rasul kemudian mengatakan, Allah berkenan untuk mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Jasad para nabi itu utuh. Jadi Allah tidak izinkan binatang-binatang tanah itu memakan jasad para nabi. Maka kata Rasulullah, Allah berkenan mengembalikan ruh ke dalam jasadku untuk menjawab salam tersebut. Saya ketika membaca hadis itu seolah-olah ya saya hanya bisa mengatakan Allahu Akbar. Sesuatu yang dulu pernah saya cita-citakan, saya inginkan nampaknya bisa terwujud gitu ya. Setelah saya membaca hadis itu. Karenanya suatu hal yang paling saya rasakan tidak tahan itu, menahan kesedihan itu di Madinah saat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Mana pada saat itu saya membayangkan, ya Allah, sebentar lagi saya akan didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya itu saya cuma teringat tiba-tiba saja setelah melihat tayangan tadi gitu soal pertanyaan apa yang Anda akan lakukan atau Anda ucapkan jika Anda hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Saya waktu kecil membayangkan hanya itu. Saya akan berusaha untuk menemui Rasulullah setiap hari, walaupun hanya sekedar untuk mengucapkan Assalamualaikum dengan harapan Rasulullah menjawab dan mendoakan saya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Keselamatan yang selalu Rasulullah mohonkan, keselamatan umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mencoba memasuki materi kita ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca di Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Allah dengan tegas sekali menyatakan bahwasanya ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Bahwa masing-masing kita manusia itu oleh Allah hanya
diciptakan satu hati. Tidak ada yang diciptakan memiliki dua hati dalam rongganya. Kita semua masing-masing hanya memiliki satu hati. Satu hati itu kalau dia sudah mencintai dunia, maka dia mustahil akan mencintai akhirat. Sebaliknya, ketika hati yang cuma satu itu sudah mencintai akhirat, maka tidak mungkin dia mencintai dunia. Dia hanya akan mencintai dunia jika yang dia cintai di dunia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka standar keimanan yang paling mendasar yang akan menjadi ujian keimanan kita adalah sebagaimana yang dinyatakan di Al-Baqarah 165 atau 24. Standar keimanan yang paling mendasar itu kita harus membuktikan di dalam hidup ini bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan cinta kita kepada dunia dan segala isinya. Yang di dalam atau dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus mengalahkan cinta kita pada orang tua, pada anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, sampai dirinci seperti itu. Jadi, bukti bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya itu harus kita buktikan dengan kita hanya akan mencintai sesuatu di dunia kalau itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan membenci semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tentu cinta kita kepada Rasul tidak cukup dengan kita hanya memperingati perayaan Maulid Nabi gitu. Cinta kita kepada Allah dan Rasul harus kita buktikan setiap detik dalam hidup kita. Gitu. Di mana kita tidak akan pernah mencintai apapun di dunia ini kalau itu tidak dicintai oleh Allah dan Rasul. Bahkan kita siap untuk kehilangan semua yang kita miliki di dunia ini kalau itu tidak dicintai oleh Allah dan Rasul. Sangat tidak masuk akal jika seorang mengaku mencintai Allah dan Rasul pada saat yang sama melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Cinta apa itu? Dari sinilah nanti kita bisa memahami hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr hina yasrab wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezina itu berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri itu mencuri. Dulu mungkin ya memang belum ada itu korupsi, gitu. Makanya yang dicontohkan oleh Rasul cuma mencuri. Tidak mungkin seorang koruptor itu korupsi. Ya. Kalau dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang peminum khamar meminum khamar kalau dia meminumnya dalam keadaan beriman. Tidak mungkin keimanan menyatu dengan maksiat. Karena keimanan itu harus dibuktikan. Orang yang beriman itu dia hanya akan mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul itu dibuktikan dengan mengikuti semua aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dia harus mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan Rasul dan membenci semua yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Ini kita bicara soal akidah ya, soal akidah kita ya. Dan itu hak kita. Jadi saya misalnya kalau tiba-tiba saya melihat ini andai kata saya melihat seorang wanita yang luar biasa cantik, lalu saya tertarik.
Kan wajar karena saya seorang pria gitu. Yang tidak wajar itu kalau saya seorang pria tertarik melihat pria yang lain gitu. Tapi begitu saya melihat misalnya pada wanita itu di lehernya ada tanda-tanda bahwa dia bukan seorang muslimah. Demi Allah, rasanya saya tidak mungkin mencintai wanita itu. Gak mungkin saya bisa mencintai, saya harus berusaha untuk tidak pernah bisa mencintai yang dimurkai oleh Allah. Sementara setiap hari minimal 17 kali saya membaca dalam sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai orang-orang yang maghdubi alaihim waladdallin, yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sesat menurut Allah. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan kita siap menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tentu yang dimaksud adalah mencakup seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya sebatas kita melaksanakan sholat, zakat, saum, haji saja. Jadi seluruh kehidupan kita berdetik. Karena itu kepada orang-orang yang mengaku beriman, Allah menyerukan di Quran surat Al-Baqarah 208, kalau memang kalian benar-benar beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, saum, zakat, haji. Itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran. Yang sebagian dari ayat-ayat Al-Quran ini, terutama yang menyangkut masalah syariat, itu dijelaskan kemudian oleh sekian ribu hadis. Kenapa sampai harus ribuan ayat, ribuan hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah? Karena yang akan diuji dari orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul itu bukan hanya sebatas dia melakukan sebagian dari aturan Allah lalu meninggalkan sebagian aturan Allah lainnya. Tapi dia harus siap untuk menjalani seluruh aturan Allah dan Rasulnya. Mulai dari urusan yang paling A, dari A sampai urusan sampai masalah Z gitu, dalam kehidupan. Mulai dari urusan masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat perlu kita tanyakan pada diri kita gitu. Apakah kita sudah muslim dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW? Tentu itu tidak cukup dengan dibuktikan kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, di bulan Ramadan kita saum, lalu kita pernah sudah melaksanakan haji. Sementara di luar sholat, saum, haji, kita seperti sudah tidak ada urusan lagi dengan Allah dan Rasul. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga kita, tidak ada lagi Rasul hadir bersama kita. Mencintai Rasul berarti kita siap melaksanakan semua sunnah Rasulullah SAW. Itu bukti bahwa kita mencintai Rasul. Nah itu ya, jadi nah mereka yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memasuki surga Allah, bahkan bukan hanya sekedar masuk surga Allah, berhak untuk masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW di kelas Illiyun ya, di kelas VIP-nya ya. Dan itulah yang selalu kita mohonkan 17 kali minimal dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sudah pernah kita jelaskan itu, bahwa yang dimaksud an'amta 'alaihim itu ada di Quran surat An-Nisa 69, yaitu wa man yuti'illah war rasul. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, menjalankan semua aturan-aturan Allah dan Rasul, maka faulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim. Maka orang-orang itu berhak bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah pada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin.
yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Di ujung ayatnya Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman di surga. Nah, mungkinkah kita bisa sekelas bersama Rasul, para siddiqin, para syuhada? Mungkin, sangat mungkin. Kalau tidak mungkin, kenapa juga kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa itu setiap sholat? Minimal setiap sholat kita berdoa mohon kepada Allah. An'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Mungkin sekali. Asal seperti dinyatakan di awal ayatnya, wa may yuti'illah war rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Mentaati Allah dan Rasul dari seluruh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak cukup dengan kita hanya melakukan sebagian dari aturan dan hukum Allah. Karena Allah menghendaki bagi orang yang mengaku beriman itu siap untuk mengislamkan dirinya seutuhnya. Untuk apa Allah menurunkan semua aturan itu kalau bukan untuk ditaati oleh kita? Kalau hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji, ya saya kira nggak perlu 6.666 ayat Al-Quran, ribuan hadis. Mungkin cukup dengan 100 ayat, 200 hadis sudah cukup untuk menuntut kita bagaimana kita harus menjalankan sholat, saum, haji. Tapi Allah menghendaki kita bukan hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji. Itu bahkan hanya disebut sebagai rukun Islam, bukan Islam. Itu hanya rukunnya, tiangnya. Kalau bangunan itu cuma tiang-tiangnya aja. Bangunannya belum ada. Bangunannya itu adalah kehidupan kita sehari-hari per detik. Yang diucapkan oleh lidah kita, yang dilihat oleh mata kita, yang didengar oleh telinga kita, yang ada dalam perasaan hati kita, yang ada dalam pikiran kita. Semua itu harus mencerminkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sayangnya banyak orang mengaku mencintai Allah dan Rasul, tapi hakikatnya mereka malah justru memerangi Allah dan Rasul. Memerangi Allah dan Rasul. Mari kita lihat di Quran surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, dan seterusnya. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul dan melakukan perbuatan yang keji di muka bumi, perbuatan yang tidak baik di muka bumi. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Bahwa mereka itu telah memerangi Allah dan Rasul. Allah diperangi dan Rasulnya. Memerangi Allah, bagaimana memerangi Allah? Allah adalah zat yang maha gaib. Tujuan perang itu apa? Tujuan perang itu adalah untuk menguasai. Belanda dulu misalnya memerangi Indonesia untuk menguasai Indonesia. Kan gitu. Jadi apa tujuan si manusia ini memerangi Allah? Menguasai Allah. Maksudnya menguasai Allah bagaimana? Allah kan maha kuasa. Yang dimaksud adalah menguasai kemahakuasaan Allah di dalam menentukan syariatnya. Allah membuat syariat, dia ingin membuat syariat yang lain. Menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya dia berkuasa, karena syariat dialah yang dia jalankan. Itu sama dengan sudah memerangi Allah. Allah dianggap kalah. Gitu. Allah membuat aturan, dia membuat aturan. Itu artinya sudah memerangi Allah. Dan dia merasa bahwa dia sudah menang dalam perang itu. Kenapa? Karena yang dia jalankan dalam hidup itu adalah aturan yang dibuat oleh diri dia atau oleh orang lain. Artinya bukan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya khawatir kita selama ini sudah termasuk nauzubillah gitu. Sudah termasuk mungkin, bukan kita lah mudah-mudahan. Banyak orang yang mengaku muslim itu sebenarnya mereka bukan mencintai Allah, sudah memerangi Allah dan Rasulnya. Allah membuat aturan. Pernahkah kita melaksanakan aturan ini? Terutama aturan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Belum pernah satu detik pun kita melaksanakannya. Yang kita laksanakan adalah aturan lain.
yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan Allah. Dalam keyakinan kita sebagai seorang mukmin, kebenaran yang datang dari Allah itu mutlak sifatnya. Pasti benar. Nggak boleh sedikit pun kita ada keraguan di situ. Zalikal kitabu la raiba fih. Kita yakin semua yang Allah nyatakan, semua aturan dan hukum yang Allah tetapkan, mutlak benar. Sedangkan aturan yang dibuat oleh manusia, sifatnya nisbi. Mungkin benar, mungkin salah. Dan kalau aturan yang dibuat oleh manusia itu nyata-nyata bertentangan dengan aturan Allah, maka aturan itu pasti salah. Kenapa? Kebenaran tidak mungkin sampai ada dua bertentangan, bertolak belakang. Nggak mungkin. Saya ambil contoh. Kita punya teman, seorang misalnya, katakanlah namanya Pak Amir. Malam ini tidak hadir bersama kita di Zoom ini. Lalu saya tanya kepada Pak siapalah Pak di antara Bapak, kemana Pak Amir? Lalu ada yang mengatakan Pak Amir tadi siang berangkat ke Surabaya karena besok pagi hari Senin itu akan menghadiri wisuda anaknya di Surabaya. Tiba-tiba yang seorang mengatakan lagi, ngawur itu. Tadi pagi justru saya mengantarkan Pak Amir itu ke stasiun. Saya yang mengantarkan ke stasiun kereta. Dia pergi ke Jakarta. Karena anak yang bungsu itu sakit di Jakarta. Tiba-tiba seorang lagi mengatakan, ngawur kalian berdua itu. Sebelum saya masuk ke Zoom ini, ke acara ini, jam 7:30 tadi, saya masih telepon-telepon dengan Pak Amir. Pak Amir sedang umroh. Dia sedang berada di Mekah sekarang. Jelas nomor teleponnya itu nomor telepon Mekah. Pertanyaan saya, dari 3 berita yang berbeda-beda ini, sementara Pak Amir itu cuma 1 orang. Mungkinkah 3 berita ini semuanya benar? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Pak Amir saat ini sedang di Surabaya. Benar. Pada saat yang sama juga Pak Amir ada di Jakarta. Benar. Pada saat yang sama juga Pak Amir sedang ada di Mekah, sedang umroh. Benar. Tidak mungkin. Yang mungkin, 3-tiganya salah. Itu lebih mungkin daripada 3-tiganya benar. 3-tiganya salah. Yang benar itu ternyata Pak Amir ada di Bandung. Atau yang mungkin juga salah satu benar. Misalnya yang benar itu adalah Pak Amir sedang umroh. Sekarang ada di Mekah, beliau sedang umroh. Maka ketika kita yakin Pak Amir sedang umroh di Mekah, semua berita selain itu, Pak Amir sedang pergi ke Surabaya, Pak Amir sedang di Jakarta, semua tidak benar. Jadi ketika kita meyakini Al-Quran, firman Allah, sabda Rasul itu adalah mutlak benar, maka semua yang bertolak belakang dengan yang kita yakini benar, pasti salah. Nah, ketika sekarang kita menjalani kehidupan, entah itu dalam rumah tangga, itu dalam kerja, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan negara, kita memberlakukan aturan-aturan yang berbeda dengan aturan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu pasti salah. Kalau bertolak belakang dengan aturan dan hukum, aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah, pasti salah. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah seorang dengan akal sehatnya memilih aturan yang salah dan meninggalkan aturan yang benar? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Nggak mungkin orang berpikiran sehat akan melakukan itu. Jadi kalau itu sampai terjadi, jangan-jangan dia sudah tidak meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai aturan yang benar. Yang benar itu aturan yang dibuat oleh dia atau dibuat oleh orang lain.
Kalau sudah sampai itu sudah dalam bentuk memerangi Allah dan Rasul. Itu kenapa saya katakan tadi, jangan-jangan kita selama ini bukannya mencintai Allah dan Rasulnya. Kebetulan saja kita memperingati Maulid Nabi dan lain sebagainya. Hakikatnya mungkin kita sedang memerangi Allah dan Rasulnya. Sayangnya peringatan Maulid itu malah ya dilakukan orang peringatan itu. Bahkan sampai di tingkat di istana segala macam diperingati. Coba kita tanyakan pada yang hadir di istana itu. Siap menjalankan syariat Allah dan Rasulnya? Saya khawatir mereka akan mengatakan tidak. Nanti ada lagi suatu saat peringatan Nuzulul Quran. Coba kita tanyakan pada yang hadir itu. Siap menjalankan syariat Al-Quran? Bahkan mungkin kalau kita bertanya seperti itu, kita akan dituduh ekstremis, fundamentalis, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Akhirnya ternyata Al-Quran itu hanya untuk diperingati, untuk dibaca, dimusabakohkan, dipertandingkan. Nanti siapa yang kemudian suaranya baik, gitu kan, diundanglah ke istana, dapat hadiah umroh. Gitu. Tapi kalau ada orang ingin menjalankan syariat Al-Quran, maka dituduh ekstremis, dituduh fundamentalis, dan lain sebagainya. Kalau perlu organisasinya dibubarkan. Kita mungkin sedang tidak mencintai Rasul. Kita sedang memerangi Rasul berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah 33 ini. Allazina yuharibuna Allah wa Rasul. Jadi memerangi Allah itu dalam pengertian itu tadi. Menguasai Allah gitu. Mengambil alih kekuasaan Allah. Allah punya kuasa membuat aturan, diambil alih oleh kita. Kita buat lagi aturan. Gitu. Dan kita menjalankan aturan yang kita buat. Kita tinggalkan aturan Allah. Itu berarti sudah memerangi Allah dan berhasil menguasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau memerangi yang dimaksud memerangi Rasul, ya waktu hidupnya memang beliau diperangi oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu. Ketika beliau wafat, apa sudah berhenti itu mereka memerangi Rasul? Tidak. Yang diperangi itu kembali lagi ajarannya, sunnahnya. Maka mereka orang-orang yang ingkar sunnah itu sedang memerangi Rasul. Tapi justru malah di kita itu orang yang memerangi Rasul itu malah diberi gelar Syekh. Itu termasuk Syekh Panji Gumilang itu. Itu kan Syekh Panji Gumilang. Padahal dari dulu, ya setahu kita 21 tahun yang lalu, dia adalah pengikut Iqar Sunnah. Aliran sesat Iqar Sunnah. Dia tidak percaya pada hadis. Itu Syekh Panji Gumilang itu. Yang memimpin Az-Zaitun, pesantren Az-Zaitun sekarang sedang nggak tahu gimana ini prosesnya itu ya. Mudah-mudahan betul-betul diproses sampai tuntas ini. Dan dia menganggap yang pernyataan Nabi itu Al-Quran. Al-Quran bukan firman Tuhan menurut keyakinan dia. Ini betul-betul memerangi Allah dan Rasulnya. Celakanya di kita orang yang memerangi Allah dan Rasulnya terang-terangan seperti ini malah diberi gelar Syekh. Hingga terbuktilah bagaimana prinsip hidupnya yang sudah berbeda luar biasa dengan kita ya, yang memang mencintai Allah dan Rasul dan mentaati Allah dan Rasul. Salatnya sudah berbeda, segala macamnya berbeda kan. Jadi ingkar sunnah, apakah dia mengingkari seluruh hadis atau dia mengingkari sebagian dari hadis? Itu sudah memerangi Rasulullah SAW. Nah ini soal hadis ini kadang-kadang ya nggak disadari oleh sementara orang. Saya sering dalam majelis-majelis lain orang bertanya, apa hukumnya ini? Nah, itu pertanyaannya. Lalu saya jawab, hukumnya adalah begitu. Apa itu dinyatakan oleh Al-Quran atau oleh hadis? Nah saya bilang itu tidak ada dalam Al-Quran, ada dinyatakan dalam hadis. Lalu tanggapan yang bersangkutan, oh hadis. Jadi hadis gitu. Jadi kesannya kalau hadis itu ya berbedalah dengan Al-Quran itu. Jadi kalau wajibnya itu rada wajib lah, itu wajib-wajib teuing gitu. Kalau haram itu haram-haram teuing, karena itu hadis. Ini pemikiran yang sangat keliru sekali.
Sangat keliru sekali. Yang harus diyakini oleh kita itu, Rasulullah SAW itu membawa firman Allah, aturan Allah. Dan aturan Allah itu ada dinyatakan langsung oleh Allah dengan lewat firman-Nya yang satu huruf pun tidak dirubah oleh Allah, oleh Rasulullah. Nah, itu Al-Quran. Ada aturan dan hukum Allah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu, difirmankan oleh Allah. Dan Allah memberi hak kepada Rasulullah SAW untuk meredaksikannya dengan ucapan Rasulullah, atau dengan perbuatan Rasulullah, atau dengan takrir Rasulullah, ketetapan Rasulullah. Nah, itu disebut hadis. Ya sama-sama bersumber dari Allah. Hadis itu sumbernya dari Allah. Rasulullah tidak pernah menyatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dalam urusan agama. Jadi meyakini hadis itu sama dengan kita harus meyakini Al-Quran. Bahwa sama-sama bersumber dari Allah. Cuman bedanya kalau Al-Quran itu firman Allah yang diterima oleh Rasulullah tanpa dirubah satu huruf pun. Gitu. Qul huwallahu ahad. Diterima begitu. Disampaikan pada umat Qul huwallahu ahad. Tidak ada dirubah satu huruf pun. Sedangkan hadis itu firman Allah yang diterima oleh Rasul, kemudian dibahasakan oleh Rasul. Gitu. Lalu atau dibahasakan dalam bentuk perbuatan oleh Rasul. Atau dalam ketetapan Rasulullah. Itu disebut hadis. Nah, kadang-kadang orang mengatakan, ya hadis itu ya belum tentu juga bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu betul hadis. Karena yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Al-Quran. Ini keliru lagi. Coba lihat di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, peringatan. Dan kami juga yang akan menjaganya. Allah tidak menyatakan Al-Quran. Yang Allah nyatakan az-zikra, peringatan. Peringatan itu, Allah itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Jadi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya Quran, juga hadis. Loh, kalau hadis itu dilindungi, kenapa bisa terjadi hadis dhaif? Justru dengan ditemukannya hadis dhaif itu menunjukkan bahwa hadis itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya terpisahlah yang mana betul-betul hadis dan yang mana bukan hadis. Kalau enggak, berapa banyak hadis palsu itu dibuat oleh orang itu. Ada hadis yang mengatakan, bukan hadis yang hadis palsu gitu. Yang di sana menyatakan barang siapa yang memakan terong satu potong itulah setiap hari, maka dia akan mencium wangi-wangian surga. Itu setelah ditelusuri ternyata itu keluar dari tukang terong. Supaya terongnya itu laku dia buat hadis seperti itu. Ya ketahuan, Pak. Itu artinya ketahuan, itu bisa ketahuan itu karena memang Allah menjaga hadis itu seperti halnya menjaga Al-Quran. Orang-orang Syiah itu kurang apa, Pak? Membuat hadis palsu itu sekitar 3.000-an. Itu ketahuan semuanya kalau itu bukan hadis. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Jadi jangan sampai kita mencintai Nabi, mencintai Rasul, lalu melakukan peringatan Maulid Nabi, sementara dalam kehidupan kita sehari-hari kita malah memerangi Nabi, gitu, memerangi Rasul, dengan tidak mau menjalankan sunnahnya. Apa artinya kita mencintai Rasul kalau kita tidak menjalankan sunnah? Apa artinya kita mencintai Rasul kalau kita menjalankan kehidupan malah bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Malah kita melakukan yang dibenci oleh Rasul. Gitu. Cinta apa ini? Gitu. Cinta apa seperti itu? Gitu. Jadi mencintai Allah dan Rasul itu adalah dengan kita siap untuk menjalankan seluruh kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu bukti bahwa kita mencintai Allah dan Rasul. Jadi seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Sudahkah kita menjalani itu semua? Jangan-jangan hadis Rasul pun belum kita baca. Jangankan untuk menjalankan itu. Jangan-jangan hadis Rasulullah SAW itu belum sempat kita baca. Kita mengaku mencintai Allah. Jangan-jangan Al-Quran pun belum sampai kita tamat membacanya.
Kalau kita sudah sempat tamat membaca, jangan-jangan kita belum memahami apa sebenarnya isi Al-Quran itu. Nah, bagi yang sudah membaca Al-Quran, membaca hadis, jangan-jangan kita belum melaksanakan apa yang ada dalam aturan Allah dan Rasulnya. Jadi apa bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul kalau seperti itu? Ini saya ajak untuk kita sama-sama merenung lah gitu ya. Untuk merenung gitu ya. Mumpung kita ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih mungkin punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah, masih punya kesempatan untuk katakanlah memperbaiki diri kita sebelum kita atau sebelum ajal menjemput kita. Kalau sudah ajal menjemput kita, selesai sudah. Nggak ada yang bisa kita usahakan lagi. Kita tinggal nunggu nasib saja bagaimana Allah menetapkan kita. Apakah kita selamat? Mudah-mudahan. Nauzubillah kalau kita sampai tidak selamat. Karena kita tidak bisa membuktikan prinsip dasar keimanan kita. Bahwa kita mencintai Allah dan Rasul mengalahkan cinta kita pada dunia dan segala isinya. Kenyataannya, yang ada dalam kehidupan kita mungkin sebaliknya, kita lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Kita lebih mencintai apa yang hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu kita dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bahkan melakukan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi cinta kita kepada Allah dan Rasul harus kita buktikan dengan kita mencintai semua aturan Allah dan Rasulnya dan siap melaksanakan aturan itu dalam batas kemampuan kita. Jadi tidak ada lagi orang mengaku mencintai Allah dan Rasul, tapi kemudian juga mencintai yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Karenanya saya sering kalau sudah berkali-kali saya dihadapkan dengan masalah seorang muslim yang bermasalah atau seorang muslimah bahkan bermasalah karena dia ingin menikah dengan seorang wanita bukan muslimah, atau seorang muslimah dia ingin menikah dengan laki-laki non muslim. Bahkan ya ini biasa saja, saya nggak akan sebut namanya. Saya pernah dapat kasus ini justru terjadi di Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran. Si mahasiswi dan mahasiswanya itu sama-sama Fakultas Kedokteran. Mahasiswinya muslimah, mahasiswanya non-muslim. Dan nyaris si mahasiswi itu meninggalkan ajaran Islam. Karena ya kebetulan dia pada waktu kasus itu dibawa kepada saya oleh kakak-kakaknya. Kebetulan si mahasiswa itu sudah mengandung. Dan si mahasiswa yang non-muslim itu siap bertanggung jawab untuk menikahi asal si wanita itu keluar dari Islam. Pada waktu itu si wanita karena tidak siap untuk melahirkan anak itu tanpa ada bapaknya, dia sudah siap untuk keluar dari Islam. Ya Allah, saya masih ingat peristiwa walaupun sudah agak lama, itu beberapa tahun yang lalu. Jadi kakak-kakaknya itu datang menemui saya pertama. Saya bilang, nah, saya siap, tolong dihadirkan yang bersangkutan, kalau bisa orang tuanya. Kalau rupanya ayahnya sudah meninggal. Nah, ada ibunya, tapi ibunya tidak ada di Bandung, di daerah Sumatera. Hanya saya bilang, tolong kalau bisa dihadirkan dengan ibu. Jadi ibunya sampai pingsan-pingsan, dia kekeh, dia tetap keluar dari Islam. Dia siap keluar dari Islam demi bisa menikah dengan pria itu, dan karena dia tidak siap kalau harus melahirkan bayi tanpa ada bapaknya. Jadi alhamdulillah si mahasiswa ini dibawa ke rumah oleh kakaknya berikut ibunya. Semula gugup, ya itu tetap dia akan itu. Ya akhirnya saya lakukan pendekatan gitu ya. Anda sudah melakukan kesalahan besar, berzina.
Harusnya segera Anda bertobat. Bukannya malah mengorbankan keimanan Anda. Ini fatal sekali gitu ya. Fatal sekali. Harusnya Anda bertobat. Gitu. Keimanan itu kalau perlu nyawa pun kita korbankan. Sekarang sudah terjadi itu semua. Ya sudah, apalagi. Kalau memang si pria itu memberikan syarat seperti itu, dan dia tidak mau masuk Islam, ya sudah. Anda hadapi. Daripada Anda korbankan sesuatu yang termahal dalam hidup kita sebagai seorang yang beriman. Keimanan kita yang akan menentukan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Memang Anda punya masalah, saya bilang, dalam keimanan itu. Bagaimana Anda bisa sampai tertarik pada seorang laki-laki yang tidak dicintai oleh Allah? Gitu. Harusnya kalau seorang mukmin itu dia hanya akan mencintai yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan membenci semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Memang itu sudah menunjukkan keimanan yang kacau itu kalau menurut saya. Ya tapi apa boleh buat, itu hendaknya diperbaiki. Nah, saya kemudian bicaralah hampir 1 jam saya bicara pada dia sampai dia menangis. Akhirnya dia memeluk ibunya dan mengatakan, saya tetap akan muslimah dan saya siap untuk menghadapi resiko ini semua. Melahirkan anak itu tanpa ada ayahnya. Dan ibunya mengatakan, lahirkan saja. Biar anak itu saya pelihara di kampung saya, di Sumatera. Kamu teruskan kuliah. Saya nggak tahu lagi cerita mereka setelah itu. Nah, ini masalah kita. Masalah kita yang harus kita bekali anak-anak kita itu. Jangan sampai cinta kita kepada Allah dan Rasul yang kita nyatakan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah itu harus kita korbankan untuk hanya kepentingan dunia. Maka itulah sebabnya saya awali tadi dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Di mana Allah mengatakan, Allah tidak pernah menciptakan pada seorang manusia 2 hati dalam rongganya. Dia hanya 1 hati. 1 hati itu kalau sudah mencintai Allah dan Rasul, dia tidak mungkin mencintai yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Semoga kita bisa memelihara hati kita untuk tetap mencintai Allah dan Rasul dengan kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Sehingga kita berhak untuk bersama Rasulullah di surga nanti. Bersama para siddiqin, para syuhada dan saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman di surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada malam ini. Sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik, kita langsung saja. Sepertinya para jamaah juga ada beberapa hal yang ingin disampaikan, pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz pada materi. Dan alhamdulillah nih Dr. Sopian sudah melambaikan tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Mangga pada Dr. Sopian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya punya pertanyaan dengan cerita mirip dengan Pak Ustadz tadi. Dan ini ceritanya teman saya sendiri. Dia seorang dokter, laki-laki. Kemudian dia menikahi non-muslim. Nggak tahu apa motivasinya, karena calon mertuanya tersebut adalah konsulen yang sangat terkenal. Kemudian menikahlah mereka dengan cara non-muslim. Tapi beberapa tahun kemudian saya ketemu lagi, saya kaget. Kenapa dia mengatakan pada saya, Dokter Sopan, saya tetap muslim. Anak-anak saya muslim semua. Hanya istri saya yang belum muslim.
Jadi saya berpikirlah motivasi dia nikah dulu seperti apa. Bagaimana Pak Ustadz penjelasannya? Atur nuhun. Assalamualaikum. Ya, itu yang saya katakan tadi, bahwa masing-masing kita, kata Allah, hanya diciptakan memiliki satu hati. Kalau satu hati itu sudah mencintai Allah, dia tak mungkin mencintai yang tidak dicintai oleh Allah. Nah, dia ternyata hatinya mencintai yang tidak dicintai oleh Allah. Tanda bahwa pada waktu itu, dan bahkan sampai sekarang, dia tidak mencintai Allah. Dalam hakikat, ya. Dalam hakikat. Saya nggak membayangkan, Pak. Sebuah rumah tangga itu dimaksudkan untuk, kata Al-Quran dalam surat An-Nur, Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bagaimana mau sakinah kehidupan rumah tangga? Kalau suami istri saja sudah berbeda keinginan itu, yang satu ingin rekreasi misalnya ke mana gitu kan, ke mana misalnya lah, ke Bali, yang satu ingin ke Singapura gitu. Suaminya ingin ke Singapura. Gimana mau sakinah itu? Kalau dua-duanya punya keinginan yang berbeda. Tapi kalau keinginan semacam ini masih mungkinlah disatukan gitu kan. Akhirnya mereka bersatu. Oke lah, sudah kita pergi ke Bali aja gitu misalnya. Gitu. Tapi kalau berbeda keyakinan, Pak. Sakinah dari mana, Pak? Sekarang suaminya sholat, istrinya tidak. Suaminya saum, istrinya makan di depan dia. Gitu. Suaminya pergi umrah, istrinya enggak. Istrinya pergi ke tempat ibadah dia. Gitu. Apa ibadahnya depan itu. Sakinah apa? Kehidupan apa seperti ini? Ini semuanya karena saya katakan tadi, harusnya kita mencintai sesuatu di dunia, mencintai istri itu karena istri itu patut dicintai oleh Allah. Saya maafin ya Pak Sofyan dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Ini mungkin terlalu pribadi, tapi saya ya nggak punya contoh lain gitu. Saya sampai mengatakan pada istri dan anak-anak saya, kenapa kita bisa berkumpul bersama-sama seperti itu? Kita bisa tinggal satu rumah, kita bisa hidup bersama-sama seperti itu. Karena keimanan. Andai kata suatu saat saya bilang, menurut keyakinan saya, Anda sudah tidak patut lagi sebagai istri, Anda tidak patut lagi untuk dicintai oleh Allah. Kalian sebagai anak-anak, sebenarnya sudah tidak patut lagi untuk dicintai oleh Allah. Dengan sangat terpaksa saya akan mengatakan selamat tinggal atas kalian. Nggak mungkin saya hidup bersama kalian. Bagaimana saya akan mencintai yang dibenci oleh Allah? Sebaliknya saya bilang, lihatlah diri saya. Apakah saya ini termasuk orang yang dicintai atau tidak oleh Allah? Gitu. Kalau saya sebagai suami, sebagai ayah, bukan orang yang patut dicintai oleh Allah, tinggalkan saya. Untuk apa kalian dipimpin oleh orang yang dimurkai oleh Allah? Gitu. Masa saya harus hidup satu ranjang dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Gitu. Ini urusan keimanan ini, Pak. Ini urusan keimanan. Jadi kalau menurut saya itu memang ada masalah besar dalam keimanan. Dan para ulama jelas mengatakan haram pernikahan beda agama seperti itu. Ya itu ya. Jadi itu saya kira Pak Sofyan dan ya mungkin ini juga yang harus kita tanamkan, kita bekalkan terus pada anak cucu kita, ya. Ya bahwa kita harus hidup damai bersama mereka, saling menghormati, kayak gitu, itu udah kewajiban dalam Islam. Tapi kalau untuk mencintai, tidak bisa ya Pak. Mencintai, Allah saja tidak mencintai orang kafir. Bagaimana kita bisa mencintainya? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi orang kafir. Nah, kita pun mengasihi orang kafir. Dalam arti mengasihi, hidup bisa rukun bersama mereka. Nah, itu diajarkan oleh Islam, lakum dinukum waliyadin. Soal-soal sisi kemanusiaan kita nggak membedakan mana yang kafir, mana yang mukmin. Dokter datang pasien nggak perlu ditanya apa Anda muslim atau bukan itu. Ya, obati saja itu kan, operasi dan sebagainya, jalankan. Dia mau kafir mau mukmin, kita demi kemanusiaan kita harus jalankan itu semua.
Tapi kalau urusan yang tadi, nggak mungkin itu, Pak. Nggak mungkin kita sampai ke tingkat kita sampai mengorbankan prinsip keyakinan kita seperti itu. Saya kira itu, Pak. Baik, begitu Dokter Sofwan ya. Izin Ustaz, sebelum yang lain nih Bu Yuniarti, izin saya juga ada pertanyaan sebetulnya Ustaz nih. Dan ini sepertinya cukup esensial barangkali ini terkait dengan perayaan Maulid Nabi Ustaz. Kalau misal saya tidak membahas secara fikih bid'ah atau bukannya, tapi bukan dari sisi situ. Kalau saya melihat dari perayaan Maulid Nabi yang relatif kebanyakan diselenggarakan itu kan malam hari Ustaz ya. Dan menggunakan panggung dan sebagainya. Dan di sana disenandungkan sholawat-sholawat yang cukup menggunakan sound system yang cukup besar. Dan mungkin cukup terdengar juga oleh orang-orang yang mungkin tidak mengikuti barangkali. Mungkin terkesan cukup pribadi juga mungkin barangkali Ustaz dari saya nih, apakah saya berupaya untuk mencintai Rasulullah SAW, tetapi apakah saya berdosa ketika terdengar suara lantunan sholawat-sholawat yang begitu keras, katakanlah begitu, tapi saya merasa terganggu Ustaz di malam hari, dan juga memang tidak sedikit juga ada yang memang mengeluhkan barangkali Ustaz terkait perayaan seperti itu. Kita juga mengkaji dalam hal lain, tapi dalam untuk peringatan-peringatan yang saya rasa sampai tengah malam, jam 1 malam terus melantunkan sholawat-sholawat yang panjang gitu dengan itu, apakah itu kita merasa berdosa Ustaz jika kita merasa terganggu? Sementara kita juga kan ada ibadah-ibadah yang lain, barangkali sholat sunnah dan segala macamnya, Bang Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, ya. Tentu kita harus memperhatikan hak-hak orang lain ya. Dalam hal ini kan tidak semua orang itu mungkin punya waktu yang luang, waktu yang berbeda dengan kita kan itu. Ada orang mungkin yang dia malam itu harus istirahat karena besok paginya dia harus ini. Atau ada orang yang mungkin sudah seharian dia tidak tidur, jika dia perlu istirahat. Maka tentunya perayaan-perayaan peringatan seperti itu hendaknya diatur waktunya itu jangan sampai ya melewati katakanlah jam 10 malam gitu, atau jam 11 lah misalnya paling lama itu. Sehingga ada kesempatan orang lain juga yang perlu istirahat, dia bisa istirahat kan. Itu juga saya kira bukan hanya di peringatan Maulid Nabi saja, di ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Kalau dia mempergunakan sound system keluar gitu kan. Ya orang lain kan tidak semuanya sama, Pak. Ada yang baru pulang kerja, Pak. Karena seharian kerja dia perlu istirahat. Ya, kita nggak bisa mengatakan kenapa Anda kan ini peringatan. Ya saya juga kerja seharian gitu. Ada yang mungkin sedang sakit, Pak. Ada yang mungkin sedang sakit, dia butuh istirahat. Sehingga dia nggak bisa istirahat, padahal dia sedang sakit gitu. Karena mendengar suara-suara seperti itu. Jadi ya hendaknya hak kita untuk memperingati itu, tapi kewajiban kita untuk juga melihat suasana lingkungan kita. Maka sebaiknya apa yang kita harus lakukan adalah ya memperhatikan hak orang lain. Tidak hanya melihat hak kita gitu. Ya, karena ya peringatan seperti itu bukan hukumnya wajib gitu. Lain halnya kalau azan misalnya. Azan kan memang wajib kita kumandangkan gitu ya. Tapi kalau seperti misalnya ada juga saya suka dulu saya di sekitar saya itu suka dengar itu ada sebelum azan subuh itu 1 jam sebelum azan subuh sudah mulai entah apa saya yang dibacanya itu kadang-kadang menggelikan juga dengarnya itu ya, pakai bahasa Sunda, pakai apa itu. Nah, itu untuk apa juga gitu? Membangunkan orang 1 jam sebelum subuh itu. Dia belum, orang lain punya hak untuk tidur kan? Belum waktunya dia harus sholat gitu. Ya biar tahajud ya, Anda punya waktu untuk tahajud, mungkin dia belum sempat tidur malam itu, baru bisa menikmati tidur 1-2 jam gitu. Dia punya hak untuk istirahat. Nah, hal-hal semacam itu yang harusnya kita perhatikan gitu ya. Karena kadang-kadang orang mengukur orang lain harus sama dengan diri dia gitu kan. Padahal orang lain mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang belum sempat istirahat dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di saya kumpulkan DKM itu saya berikan arahan. Bahkan kalau ada pengajian dan sebagainya, hendaknya jangan dikeluarkan saja suaranya.
Kan yang perlu mendengarkan itu orang yang berada dalam masjid itu. Yang di rumah boro-boro mendengarkan itu, kajian itu. Paling mereka akan mengalih TV dan sebagainya. Atau mungkin sedang tidur. Ya sudah saja sekarang cukup aja sound systemnya untuk yang berada di dalam masjid yang memang ingin mendengarkan ceramah. Ngapain juga dikeluarkan. Begitu juga Jumat. Kalau di masjid-masjid sekitar masjid saya pasti itu akan terlaksana. Tidak ada masjid begitu azan, mereka semua pakai loudspeaker keluar. Azan. Begitu mulai khutbah, semua pakai loudspeaker dalam. Karena kalau pakai semua luar, ribut saja seperti itu. Mungkin malah nggak bisa konsentrasi kita mendengar karena suara khotib juga yang dari masjid sana terdengar keras. Dulu masih kacau seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah saya arahkan mereka seperti itu sehingga alhamdulillah seperti begitu khutbah semua nggak ada suara keluar. Ya cukup ya memang didengar oleh yang ada di masjid itu. Jadi inilah mungkin yang perlu kita inikan itu bahwa kita punya hak, tapi orang ingat bahwa orang lain juga punya hak. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, memang saya pribadi suka merasa sedikit terganggu saja, bukan membenci salawatnya Ustaz, tapi luar biasa terdengar keras dan tidak berhenti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Izin membacakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya nih, mangga dimohon kepada Bu Yuniarti, silakan boleh disampaikan singkat barangkali pertanyaan. Iya, Pak Ustaz. Ya, terima kasih Dr. Andri. Saya izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya dengan kaitan dengan Maulid Nabi dan saya izin bertanya Pak Ustaz. Dengan yang pertama Pak Ustaz, kadang saya pernah mendengar di suatu masjid. Jadi kan sesuatu yang kita emang harus bagi wanita atau bagi pria itu tubuhnya ada yang harus dibersihkan. Nah itu kan memang sunnah itu tubuhnya. Nah itu pembicaraannya malah pakai speaker Pak Ustadz. Jadi tidak untuk, kalau menurut saya atau menurut Pak Ustadz ya tidak pantas gitu Pak Ustadz. Itu dikeraskan di masjid karena itu kalau menurut saya itu pembicaraan yang sangat kotor dan tidak pantas juga didengar oleh kaum ibu-ibu atau kaum anak kecil. Itu masalahnya dengan kaitan untuk orang dewasa kalau menurut saya yang pertama. Nah yang kedua Pak Ustadz, kalau saya di suatu kampung, saya pernah hidup di kampung selama 2 bulan. Jadi di situ ada acara di masjid itu, ada acara haul, ada acara Maulid Nabi. Nah itu kalau ada sesuatu acara itu mengganggu, kalau menurut saya mengganggu. Karena mengganggunya apa? Satu, orang lagi sedang sholat, dia dikeraskan pembicaraannya atau pembaca Qur'annya terlalu keras sehingga mengganggu orang-orang sholat atau mengganggu orang yang sedang istirahat atau sedang membaca Quran. Nah itu kejadiannya itu sampai jam 1 malam Pak Ustaz. Jadi itu suaranya memang dikeraskan. Misalnya pembacaan sholawat atau pembacaan Qur'annya itu dikeraskan sehingga kalau orang-orang sedang tidur itu mengganggu. Itu bagaimana Pak Ustaz kalau melakukan seperti itu? Ya. Baik, ini pertanyaan mirip dengan yang saya sebetulnya. Ya. Baik, mungkin yang pertama tadi ya, pertanyaan pertama memang harusnya kalau di tempat yang sifatnya umum, maka kajian-kajian fikihnya itu tidak membahas hal-hal yang mungkin tidak patut didengar oleh mungkin ada anak kecil di sana, atau mungkin tidak layak juga diungkapkan secara terbuka seperti itu gitu. Apalagi kalau nanti dengan bahasa yang vulgar gitu ya. Al-Quran itu kan luar biasa begitu menyampaikan hal-hal yang semacam itu ya, soal hal yang hubungan suami istri itu dengan bahasa yang luar biasa halus gitu, bahasa yang tidak langsung gitu ya, memang luar biasa Al-Quran itu ya. Nah itu menunjukkan bahwa memang Allah ingin mengajarkan pada kita bahwa kalau kita membahas masalah seperti itu harus dengan bahasa yang kita cari betul, bahasa yang
sehalus mungkin supaya tidak terkesan vulgar gitu. Dan itu pun tentunya harus pada tempatnya gitu. Pada tempatnya. Jadi sebaiknya di masjid yang dihadiri mungkin oleh orang tua, oleh anak muda, bahkan mungkin anak kecil gitu ya. Pastinya bahasan semacam itu tidak di tempat umum terbuka seperti itu. Lalu yang kedua saya kira tadi sama-sama saya kira jawabannya itu bahwa harusnya kita di dalam melaksanakan kegiatan tabligh atau dalam peringatan apapun, Maulid Nabi dan sebagainya, itu kita harus memperhatikan hak orang lain yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan kita, bahkan dia sedang memerlukan untuk istirahat atau bukan kegiatan lainnya. Mungkin dia sedang mengerjakan pekerjaan untuk tugas-tugas dia besok yang harus dia selesaikan malam itu, atau mungkin dia sedang sakit sehingga dia perlu istirahat dan seterusnya. Jadi kalau baiknya waktunya dibatasi, tidak sampai tengah malam. Kalau menurut saya wajarnya antara jam 10 sampai setengah 11 lah gitu ya. Lalu yang kedua juga sound sistemnya nggak perlu dikeluarkan. Cukup untuk didengar oleh mereka yang hadir di masjid gitu. Untuk apa dikeluarkan? Sementara yang tidak datang ke masjid itu memang karena tidak mau mendengarkan itu, gitu. Tidak mau mendengarkan apa kegiatan yang ada di masjid itu, karena mereka punya kegiatan lain yang kita nggak bisa paksakan. Itu saya kira seperti tadi. Baik, Ustaz. Terima Dijawab kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, saya izin membacakan satu pertanyaan lagi. Mohon izin para jamaah sekalian, mengingat waktu ya yang sedikit lagi, saya akan izin memilih salah satu pertanyaan saja yang mungkin paling relevan dengan tema yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Izin saya membacakan pertanyaan dari Dr. Siswo Budi. Ini sebetulnya antara pernyataan dengan pertanyaan, tetapi memang membutuhkan penjelasan, Ustaz. Pak Ustadz, waktu paling cepat kita bertemu dengan Rasulullah SAW itu di Telaga Haud di Padang Mahsyar ya. Masih panjang jalan menuju pertemuan dengan beliau yang mulia Rasulullah. Itu pun kalau kita layak menjadi termasuk umatnya. Nah, begitu Ustadz pernyataan dari beliau. Apakah nanti emang ada yang akan oleh Nabi itu mungkin akan tidak diaku umatnya Ustadz di Telaga Haud itu? Padahal di semua waktu di dunia dia luar biasa ibadahnya barangkali begitu. Bagaimana Ustadz? Ya, benar bahwa paling cepat pertemuan kita dengan Rasulullah SAW di Padang Mahsyar. Saat kita dikumpulkan kembali, dibangkitkan dan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Mahsyar itu ya tempat berkumpul gitu. Tapi punya makna lain. Hasr itu mahsyar, tempatnya disebut mahsyar, isim makan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa di tempat itu manusia berdesakan. Karena bayangkan semua manusia itu dibangkitkan pada waktu itu. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan manusia akhir zaman. Yang hidup sekarang saja 7 miliar. Yang sudah meninggal berapa, yang akan lahir lagi berapa, ya, sampai kiamat. Itu semua dibangkitkan. Bersama dengan dibangkitkannya, kita bersama dengan jin. Dan jin pada waktu itu sudah bukan lagi gaib. Gitu, karena sejak kita sakratul maut itu kita sudah tidak ada lagi urusan gaib gitu. Jadi kita melihat jin ya seperti kita sama melihat sesama seperti sekarang ini. Jadi bayangkan luar biasa kita dikumpulkan sana. Nah, kita akan berkumpul tentunya bersama Rasulullah SAW kalau kita termasuk umatnya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana syaratnya kita termasuk umatnya? Ya kalau kita betul-betul mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita termasuk umatnya. Sepanjang kita betul-betul mengimani Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahwa kita belum mampu melaksanakan, mungkin kita banyak melanggar, sehingga banyak orang mukmin itu berdosa, ya tetap saja dia umat Rasulullah. Untuk bersama Rasulullah SAW. Yang tidak mungkin bersama Rasulullah itu yang mengaku Muslim, mengaku mukmin, melaksanakan sebagian aturan Allah, lalu tidak mau melaksanakan sebagian aturan Allah lainnya, dan menyalahkan aturan itu. Nah, itu kufur dia. Nah, itu dia bukan umat Rasulullah. Karena satu saja
aturan Allah dikufuri, maka sudah gugur keimanan. Nah ini yang perlu harus kita. Jadi saya bahasakan begini sajalah. Sederhananya saya bahasakan ini. Lebih baik seorang itu dia beriman pada semua ayat Al-Quran dan semua hadis yang sudah disepakati oleh para ulama hadis bahwa itu memang hadis bersumber dari Rasulullah. Dia imani semua ayat Al-Quran dan hadis itu. Padahal dia tidak melaksanakan sholat, enggak, saum itu, haji komo, malah sehari-hari maksiat. Dia tetap umat Rasulullah. Dia tetap umat Rasulullah dan berhak masuk surga. Dan yakin masuk surga. Walaupun ya tentu kalau Allah tidak berkenan mengampuni, itu kebayang berapa lama di nerakanya dengan maksiat dia seperti itu. Tapi untuk masuk surga pasti. Masih mending ini, Pak. Ada mending mantenya, tapi kalau dibandingkan dia mending ini gitu. Dari dibanding dengan orang yang mukmin, dia laksanakan semua kewajiban dia, sholat 5 waktu, dia laksanakan saum, sholat sunnahnya nggak ada yang ketinggalan, tahajudnya tiap malam. Jangankan saum Ramadan, Senin Kemis dia nggak pernah dia tinggalkan. Haji malah sudah 6 kali, umroh bis 20 kali. Gitu. Cuman ada satu aturan Allah yang dia tidak bisa terima. Dan dia menentang aturan itu. Dan menganggap aturan Allah itu tidak adil. Misalnya dalam hal waris, kenapa harus 2:1? Yang adil itu adalah bagi rata dan sebagainya. Sehingga dia tidak mau melaksanakan hukum waris sesuai dengan garis Islam. Karena dia menganggap itu sebagai hukum yang tidak adil. Nah ini bukan umat Rasulullah. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia nggak bukan umat Rasulullah. Walaupun dia sholat setiap hari. Kekufuran itu sekecil apapun, nilainya 0 di mata Allah. Kufur dan musyrik itu 0. 1 dikali 0, 0. 1 triliun dikali 0, 0. Semua ibadah itu menjadi habis, tidak ada gunanya. Karena kekufuran. Walaupun kemusyrikan itu hanya sebesar zarah, kata Rasulullah. Jadi ini yang harus kita betul-betul persiapkan gitu sebelum kita meninggal dunia, agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di padang mahsyar itu. Kita persiapkan bahwa kita ini harus menjaga keimanan kita secara utuh. Maka mohon maaf ya, kenapa saya dalam dakwah saya selama ini saya konsentrasi lebih banyak dalam masalah akidah. Karena ini tingkat utama, Pak. Ini yang akan menyelamatkan kita. Bahwa nanti kita banyak dosa, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi yang pasti kita pasti masuk surga. Tapi kalau satu saja kemusyrikan sebesar zarah ada pada diri seorang, jangan harap dia bisa masuk surga 1 detik pun. Jangan harap dia akan diaku sebagai umat Rasulullah. Dia kan, ya Pak. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia masih sholat. Nah ini yang sangat membuat saya sering harus dada ini ya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang muslim, rajin sholat, ke tanah suci dan sebagainya, tapi masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan. Gimana ini? Ya itu ya, jadi marilah kita jaga keimanan kita secara utuh, ya, agar kita tetap menjadi umat Rasulullah SAW. Kalau ada dosa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, tapi kita tetap menjadi umat Rasulullah selama iman kita itu utuh. Saya kira itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan pada kajian online pada malam hari ini. Sangat menginspirasi untuk kita semua, dan juga mohon maaf pada para jamaah sekalian, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab mengingat waktu. Besok hari Senin, begitu banyak aktivitas yang mungkin harus kita rencanakan dan juga kita persiapkan, dan tentunya itu pun merupakan salah satu bentuk ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Syukur jazakallahu khairan katsiran Ustadz, dan juga para jamaah sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini 120 lebih jamaah yang bergabung pada kajian online Masjid Asy-Syifa. Ya insya Allah ini adalah untuk juga turut mengingat ya Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa telah disampaikan Ustadz senantiasa menjadi evaluasi bagi kita, menjadi introspeksi bagi kita. Semoga barangkali
mungkin cinta kita kepada yang mulia Rasulullah kurang begitu terbuktikan dalam bentuk amal soleh. Semoga melalui kajian yang saya sampaikan, kita di-trigger kembali, dimotivasi kembali, bagaimana agar kita semakin bisa mengimplementasikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul dalam bentuk konkret dan yang nyata, yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan melalui petunjuk Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Hadis. Baik Ustaz, sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup, mohon izin untuk memimpin doa singkat pada malam hari ini Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kita. Mumpung kita masih berkumpul, dengan kita sama-sama berdoa. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa dan harapan kita. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. وادخلهما في جنتك النعيم مع الشهداء والصالحين ومع النبيك المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولكل مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas doa dan tausiah yang disampaikan pada malam ini. Juga para jamaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini senantiasa menjadi penggerak yang besar untuk kita semakin mengimplementasikan momen Maulid Nabi ini, semakin kita mencintai Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih para jamaah sekalian. Syukron, jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini menjadi amal yang kelak akan memperberat timbangan amal soleh kita yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin jadi wasilah juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.